Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a'i ila al-huda والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة
ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita Sayyidul Warid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Kita akan membahas tafsir surah Al-Anfal ayat yang ke-15, ya, juz 9. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Allah terangkan di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ini masih berhubungan tentang peperangan Badar, ya. Kemarin kan kita bahas tentang perang Badar, bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk keluar bersama para sahabat untuk memilih menyerang di antara dua kelompok musuh, satu Abu Sufyan, yang kedua Abu Lahab. Abu Sufyan datang dari Syam bawa barang dagangan bisa dirampas, ya, dan dia minta tolong sama orang-orang Mekah untuk membantu melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya datanglah Abu Jahal bersama dengan pasukannya jumlah 1.000 orang itu, ya, yang berniat ingin menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya dengan peralatan yang lengkap, pasukan kuda, baju besi, pedang, semua dibawa, ya. Nah, Abu Sufyan karena takut kalah, ya, dia milih jalan pinggir pantai, pinggir laut, agak menjauh. Akhirnya setelah musyawarah Rasulullah SAW, ya, bersama para sahabat sepakat untuk menghadapi pasukannya Abu Lahab di tempat yang namanya Badar. Inilah perang Badar yang terbesar, yang pertama, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan pada intinya, ya, Allah membantu para sahabat, ya, atas permohonan Rasulullah SAW, minta dimenangkan perang ini, dan Allah bantu dengan mengirim pasukan malaikat yang jumlah awalnya, ya, 3.000 sampai 4.000 sampai 5.000, ya. Lalu Allah perintahkan malaikat kemarin untuk menebas, ya, bagian ke atas kepala, ya, dan juga setiap jari jemari kaki dan tangan, sehingga mereka ketika berhadapan dengan kaum muslimin, pedang orang Islam aja belum kena, mereka udah jatuh duluan. Ingat kemarin kita tafsirannya, ya. Bayangin tuh, perang yang sangat gampang sebenarnya, cuma karena dari jauh berarti banyak kaum muslimin sempat keder juga, ya. Tapi mereka tetap maju, dan ini nanti ayat yang akan kita baca ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam, kalau berperang jangan mundur. Nah, ini ya yang mau kita bahas. Dan itu sudah Allah janjikan kemenangan dan menang, alhamdulillah, perang Badar pertama itu, ya. Dengan kekalahan dari kaum muslimin, orang-orang kafir, korban jiwa yang banyak, harta rampasan perang yang banyak, gitu, ya, dibawa ke Madinah. Baik. Pasukan Islam 313, dan ini, ya, nama-namanya di kitab sirah tertulis siapa saja 313 orang itu, dan ini orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Maka sampai dijadikan tawassul dalam sholawat, ya. Apa itu sholawatnya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah
ala yasin habibillah ya bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minta segala hajat dengan keberkahan Rasulullah dan ahli Badr. Siapa ahli Badr itu? Yang 313 orang itu. Ya. Ada diriwayatkan satu Habib, saya lupa namanya, Habib Salim cerita itu. Ada orang ingin dizalimi sama penguasa di saat itu. Ditarim. Ya, dipanggil sama penguasa, hakim yang zalim ingin menzalimi seorang ulama di sana. Besok pagi dipanggil ya untuk disidang, tapi sudah pasti akan disiksa, akan dihukum. Akhirnya malamnya Habib ini bertawasul dengan ahli Badr. Ya, sebutin nama-namanya itu, sebutin nama-namanya. Lalu malamnya mimpi ditemui salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan dia bilang, ya Habib, ngapain manggil kami semuanya, satu aja cukup, gitu. Nggak usah semuanya, gitu ya. Satu aja cukup. Antum besok datang aja, ya. Ntar antum lihat apa yang terjadi. Ternyata di pagi harinya mau datang, dapat kabar hakim yang ingin jalani sidang udah meninggal dunia. Gitu, ya. Itu ahli Badr. Ya. Orang-orang saleh gitu gampang urusannya sama Allah mah. Ya. Lalu Allah juga firman-Nya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, idza laqitum, apabila kalian bertemu, berpapasan, alladzina, dengan orang-orang kafaru yang sedang orang-orang kafir, zahfa, ya, zahfa itu ay mustami'in, yang berkumpul. Ente kalau bertemu orang-orang kafir yang sedang berkumpul, ka'annahum likathratim yazhafun, seakan-akan mereka itu ingin menyerang kalian, ya, mereka kumpul ingin menyerang kalian. Gimana yang kalian kerjakan? Fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian berpaling dari mereka, menghadap membelakangi mereka. Jangan kabur maksudnya, ya. Ini dari medan perang jangan kabur, ya. Kalian kemarin kan takut kata Allah tuh, melihat jumlahnya banyak. Ya, jangan takut kata Allah, saya tolongin, saya kirim malaikat ribuan, bahkan lebih banyak dari jumlah mereka. Ya, Allah cuma pengen lihat ente ya, mantap apa enggak nih mau perang nih, ya. Malaikat kan nggak kelihatan, tapi ente mantap nggak? Padahal Allah janjikan kemenangan. Tapi namanya manusia kan, ya, yang secara zahir yang dia lihat, banyak banget ini, gitu kan. Walaupun Allah sudah janjikan kemenangan. Dan ini perang pertama, jadi wajar. Perang pertama, belum pernah pengalaman perang besar menang gitu, belum pernah, kan baru sekali nih. Tapi Nabi udah dijanjikan Allah kemenangan. Jadi sebenarnya harusnya mereka tenang aja, maju aja udah, gitu ya. Baik. Kemudian wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin. Jadi kata Allah, jangan kalian berpaling, ya, membelakangi mereka. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Dosa besar tuh melarikan diri dari perang. Ya. Ada hadis Nabi yang melarang kita memerintahkan kita untuk menjauhi 7 perbuatan dosa besar, satu di antaranya peperangan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ijtanibu as-sab'al mubiqat ay al-muhlikat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara ini dosa-dosa besar nih. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna, apakah 7 perkara yang kau maksud itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, nih di antara dosa-dosa besar nih. Qala asyirku billah, menyekutukan Allah. Itu dosa besar tuh. Dosa paling besar di antara dosa besar syirik. Menyekutukan Allah. Ya, ibadah kepada selain Allah. Boleh tuh, ya. Atau meyakini ada yang bisa memberi manfaat dan madarat selain Allah. Enggak boleh. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madarat tanpa izin Allah. Semua yang bisa ngasih keberkahan, bisa bantu kita dengan doanya, dengan karomahnya, dengan ya Rasul, dengan mukjizatnya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa ngasih manfaat dan madarat selain Allah. Jadi jangan pernah minta apa-apa, ya, kepada selain Allah, ya. Ustaz, kalau tawasul beda. Antum jangan samain tawasul dengan syirik. Tawasul itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Itu Allah yang nyuruh tuh. Ya, hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah, ya, perantara untuk menuju Allah. Perantara itu gimana? Perantara itu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, para salihin. Ya, kalau Nabi masih hidup, ya, datang ke Nabi Muhammad. Ya, kalau udah meninggal dunia, datang dengan sahabat.
Kalau udah meninggal bisa nggak kita tawasul dengan yang meninggal? Bisa. Di madzhab Ahlussunnah wal Jamaah tawasul itu bisa dengan yang masih hidup, bisa juga dengan sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang mati di jalan Allah di alam kuburnya dia nggak mati. Dia bisa hidup lagi, dikembalikan rohnya kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi cerangkan, mereka tahu kondisi keluarganya, ya, murid-muridnya, tahu apa aja dan bisa membantu dengan doa mereka. Ya. Jadi tawasul itu boleh, beda ya. Tawasul itu menjadikan seseorang perantara agar hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang ngasih manfaat ya Allah, bukan dia, bukan. Ya. Cuma karena kita berhusnudzon orang ini punya kedekatan dengan Allah, maka kita minta tolong sama orang tersebut. Apakah kita nggak bisa minta langsung sama Allah? Bisa. Ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah, minta sama saya ntar saya kabulin. Cuma terkadang orang model kayak saya nih, kalau doa banyak gak dikabulnya. Nah, banyak dosanya. Ya, banyak dosa orang model kayak saya nih. Ya, kayaknya doang pakai gamis, pakai imamah, malah dosa doanya mungkin kagak diterima sama Allah. Nah, kita perlu orang yang bisa membantu kita ijabah agar doa kita diijabah. Siapa itu? Para rasul, para nabi, para sahabat, para ulama, para syuhada, para salihin, para aulia. Nah, dekat sama mereka. Baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang kita berhusnudzon mereka doanya lebih cepat kabul dibanding kita. Gitu. Ya kayak di dunia kan semua butuh tawasul juga. Antum mau dapat pekerjaan, kalau nggak ada ordal susah. Ya, itu namanya tawasul tuh. Lamar sono. Ada kenalan nggak? Ada, abang gua, tenang aja. Itu namanya orang tawasul namanya itu. Di dunianya ada tawasul. Apalagi masalah akhirat ada tawasul juga. Ya, yang bisa bantu kita agar hajat kita cepat kabul. Gitu. Kenapa kalau kita nggak doa sendiri aja buat anak kita, minta doain sama kiai, sama ulama, sama habib? Kan kita juga bisa. Ya, cuma agar cepat kabulnya ya, gitu. Minta tolong sama orang-orang yang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Antum mengundang Prabowo hadir acara, ya, kenal kagak sama Prabowo? Susah. Ya, siapa ente? Rakyat biasa. Cuma kalau ente punya kenalan seknek, main seksnya teman saya tuh, saudara saya, lewat dia mintanya, jangan ente langsung datang. Biarin saudaranya datang situ, ya, lebih cepat begitu, ya. Jadi nggak boleh tuh syirik. Wasihr dan sihir, nah, itu juga termasuk dosa besar. Jangan antum ikut-ikutan atau ya berkecimpung dalam sihir atau minta tolong dengan tukang sihir, tukang santet, ya, tukang teluh. Hadirin hati-hati, itu dosa besar tuh. Ya, karena biasanya sihir itu mintanya kepada selain Allah. Ya, minta kepada jin, kepada setan. Kadang nyebut nama-nama yang kita nggak kenal. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita ada hubungan sama sihir. Nggak boleh tuh. Kalau punya hajat apa-apa, ya minta sama Allah aja udah. Yang dapat perempuan, pelet. Itu kagak pede banget, ya. Minta ya sama Allah. Di Quran diajarin, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Baca aja itu udah. Dan niatin aja untuk si Novi, ya kan? Untuk Diana gitu kan. Niatin aja minta sama ya Allah. Gerakan hati Diana biar senang sama saya Allah. Minta sama Allah, jangan tak, enggak apa-apa. Biar jatuh cinta ketika lihat saya, kita lihat kita, perasaannya jatuh cinta aja, senang aja kita. Nah, itu ada di Al-Quran banyak, hadirin. Jangan minta sama jin, minta sama Allah, ya. Jangan main pelet, itu namanya nggak pede tuh, ya. Bisa kalau kita mau pakai begitu bisa aja, cuma ngapain, ya. Nanti nggak yakin dengan diri sendiri, yakin dah, ya. Yang lebih jelek dari kita aja dapat jodoh, apalagi kita nggak jelek-jelek amat, ya. Tenang aja nih, walaupun jodohnya kadang jelek juga, nggak apa-apa, ini jodoh, ya. Ya, kan biasa sepadan gitu. Kalau orang cakep bisa pasangan cakep, yang gitu, ya. Itu jangan yang kurang ganteng, jangan berharap dapat cewek yang cakep banget, ya. Susah juga, ya. Yang standar aja gitu, tapi nggak jelek banget, ya. Yang penting intinya patokannya kalau kondangan dibawa nggak malu, gitu aja dah, gitu ya. Itu kalau digandeng kondangan nggak malu, berarti cakep dah, gitu dah, ya. Ya, kalau ente kondangan sama bini sudah di belakang, berarti ente nggak cakep tuh aja bini ente. yang bikin kita pede aja. Ya. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan menghilangkan nyawa yang Allah haramkan tanpa kebenaran. Nggak boleh membunuh orang kecuali memang ada hak. Misalnya orang ini kena hukum qisas,
ditugaskan oleh hakim seorang algojo untuk memenggal lehernya, itu namanya ada hukum namanya, itu benar, bukan zalim, itu emang sesuai hak itu, ya. Ataupun membunuh diri sendiri nggak boleh, hadirin. Oh, kan badan saya, terserah saja, nggak bisa. Badan ente itu punya siapa? Punya Allah. Jangan macam-macam ente. Mau pakai bunuh diri, dosa. Emang ente pikir kalau bunuh diri urusan selesai dikubur? Kagak. Ya, ente punya utang dikejar-kejar ojol, ya, nggak bisa bayar, ketakutan bunuh diri. Udah utang belum bayar, bunuh diri, dosa lagi 2 tuh. Ya, jangan bunuh diri, hadirin. Ya, tinggal cewek bunuh diri. Ente cemen, soleh. Ya ada dia. Ini malah gak ada leh. Lembunya kita doain leh. Ya, biar dia cepat dapat jodoh. Sian. Ya, kalau keburu kiamat belum kawin lagi deh, sian. Ya. Jadi jangan sampai kita membunuh orang atau bunuh diri, nggak boleh. Ya. Wa aklur riba. Termasuk dosa besar juga makan riba. Semua yang berhubungan sama riba, jangan. Ustaz, saya minjemin, nggak boleh. Ustaz, saya minjem peminjam, nggak boleh juga. Ustaz, saya kagak minjemin. Terus nanti ngapain? Tukang nyatet doang, sama aja. Ya, saya bukan nyatet doang, Ustaz. Sama aja. Riba tuh nggak boleh. Ya, hati-hati, hindari perbuatan riba, hadirin. Bahkan kata Allah, fa'dzanu biharbin minallah. Ya, kalau mereka nggak mau berhenti main riba, kasih tahu, diizinkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangin orang-orang yang main riba. Sekarang rata-rata bank-bank itu udah berkutat sama riba. Ya, makanya kalau tapi alhamdulillah sekarang udah banyak bank-bank konvensional syariah. Ya, antum ada pilihan gitu ya. Kalau mau naruh duit ya di syariah aja udah. Ngapain lagi di konvensional, udah ada pilihan. Dulu belum ada pilihan, mungkin susah. Sekarang udah banyak. BCA ada syariah, ada BSI, ada muamalat, banyak sekarang. Ya. Bahkan kok leasing aja udah ada syariahnya. Ya, sekarang Anda mau beli motor, beli mobil, jangan pakai yang konvensional, pakai yang syariah. Menghindari riba gitu ya, biar berkah hidup kita juga, ya. Jadi jangan bekerja di tempat-tempat yang berkutat sama riba. Kadang ada jamaah nanya, "Ustaz, saya security di mana? Bank ini." Aduh, ya. Gimana Ustaz? Emang nggak ada bank lain yang syariah? Saya bilang gitu. Ya, tapi kan saya jaga doang, Ustaz. Iya, ini jaga doang sih. Tapi kan duit gaji itu dari situ. Dari uang perputaran riba. Ya, cari tempat lain dah, ya. Ada jamaah juga kerja jadi teller di bank, gajinya udah lumayan. Ya, murid saya tuh nanya pas lagi bahas riba. Kalau saya gimana Ustaz? Ente pakai nanya lagi, sih bilang, "Ya udah kalau bisa berhenti," bilang gitu. Atau cari bank syariah. Emang kuliahnya apa? Ya, ekonomi syariah, perbankan syariah. Kuliahnya perbankan syariah, ngapa jadi konvensional kerjanya? Ya habis dapatnya di sini, Ustaz. Berhenti dah, saya bilang gitu. Ya berhenti. Mau masih bujangan, belum banyak tanggungan, berhenti cari yang lain. Alhamdulillah sekarang malah usaha berkah jadinya. Ya, jangan takut tadi kalau kita mencari jalan Allah pasti dikasih jalan. Jangan takut. Ya. Wa akli malil yatim, dan makan harta anak yatim. Loh, dosa besar. Antum yang dikasih amanah jadi pengurus rumah yatim, asrama yatim, itu jangan jadikan itu sebagai ladang duit, ya. Kayak kelihatannya ente ngurusin yatimnya makan tahu tempe, sisanya ente habisin jalan-jalan ya dari uang anak yatim itu. Itu kan bukan yatim juga. Tapi kan saya pengurus, Ustaz. Ya pengurus, kalau kata Allah, ya, faman kana ghaniyan falyakul bil ma'ruf wa man kana faqiran wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kata Allah di Al-Qur'an. Jadi para pengurus yatim itu kalau orang kaya cukup, mendingan gak usah ngambil, kata Allah. Ya, tapi kalau ente miskin juga, ya, ente orang miskin jadi pengurus yatim, silahkan makan dengan ya, sewajarnya. Oh, ente bagian apa? Saya bagian admin, Ustaz. Biasanya kalau gaji admin berapa? Ya, untuk pengurus asrama yatim. Ya, kalau di sini UMR, Ustaz, berarti ya bisa taruh 5 juta. Ya 5 juta aja udah, jangan lebih. Karena saya kan nggak bisa kerja lagi, Ustaz. Saya tiap hari di sini standby. Berarti wajar, dapat gaji wajar. Tapi yang wajar aja. Ini gaji admin 20 juta, apa-apaan ente? Ya, tapi kan saya bagi anak yatim, Ustaz. Ya, bagian anak yatim sekedar doang. Orang nyumbang 10 juta, anak yatim bagi seorang 50.000 baru cukup. Ya elah. Sisanya kemana itu? Masuk ke admin. Admin. Itu namanya memperkaya diri dari anak yatim, nggak boleh itu. Apalagi ente misalnya jadi wali yatim, orang tuanya meninggal, ente pamannya malah ngabisin. Bukan mengembangkan harta anak yatim ini ya buat dia dewasa, buat pegangan dia, malah dihabisin sama omnya. Dijualin. Mumpung bapaknya mati. Aduh, kacau ente nih. Bahaya itu, dosa besar tuh, nggak boleh. Ya, harusnya ente lebih peduli sama yatim. Ya, kata Rasulullah,
rumah yang paling mulia, ya, baitun fihi yatimun yukram, rumah yang paling mulia di mata Allah, rumah yang di situ ada anak yatim yang dimuliakan. Jadi kalau ente dapat amanah ngurus anak yatim yang benar, ya, ada sumbangan-sumbangan buat yatim salurin, jangan nanti makan sendiri, ya. Judulnya doang, santunnya yatim dan duafa, yatim dikasih berapa, ya kan? Sisanya buat ente semua. Ini ngaco itu. Tak boleh, hati-hati, hati-hati, ya. Kemudian watawalli yaumaz zahfi. Nah, ini yang Nabi bilang tuh. Berpaling dari musuh di hari peperangan tuh enggak boleh tuh. Ya, hati-hati. Kalau naudzubillah, kita sih belum pernah ngalamin perang ya. Cuma kalau seandainya naudzubillah kita ketemu musuh nih, orang kafir nih, kita suruh perang, keluar hadirin. Ya, Sayyid Muhammad aja semasa hidupnya itu nyimpen pedang di rumahnya. Kalau ditanya kenapa nyiapin pedang, kan kondisi aman. Sewaktu-waktu disuruh perang saya siap keluar. Gitu. Nanti udah nyiapin pedang belum? Golok itu siapin di rumah. Saya punya golok buat potong sapi, ya kan? Ini lumayan juga buat pedang ya bisa, buat perang bisa juga. Ya, siapin, niatin kalau ada panggilan jihad saya mau jihad. Itu niat bagus udah dapat pahala itu. Ya, jangan banyakkan mikir. Tapi saya gimana Ustaz? Oh, saya gimana Ustaz? Ya, emang kalau mikirin begitu ya nggak jadi jalan kita mah. Ya, tapi alhamdulillah negara kita aman-aman aja. Jadi jihad kita ya jihad hawa nafsu dah ya. Enggak usah nyari musuh. Ya. Baik, kemudian waqadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, ya, dan menuduh wanita yang wanita yang baik-baik dan dengan tuduhan berbuat zina. Wanita beriman, wanita yang baik, yang salehah, ente tuduh berbuat zina. Oh, dosa besar itu. Enggak boleh, ya. Jadi jangan sampai kita, ya kadang mulut tuh sembarangan tuh. Ada orang dikatain pecun lah. Ingat ya bahasa pecun? Zaman dulu bahasa pecun, perek, perempuan ekonomi gitu kan ya. Oh, sekarang PSK gitu. Itu manggil orang begitu berarti dia nuduh dia tukang zina itu. Jangan sembarangan, dosa itu, dosa besar. Emang ente tahu dia zina? Yo kerjanya malam-malam Ustaz. Pagi-pagi pergi malam pulang pagi. Emang ente lihat dia zina? Ya enggak sih Ustaz. Tapi kan biasanya begitu. Enggak bisa. Gak bisa ngomong biasanya begitu pasti zina, gak bisa. Kalau orang ente nuduh orang zina, ente lihat barang laki masuk ke barang tuh perempuan dengan mata sendiri, itu baru nuduh zina. Itu pun harus 4 orang, gak boleh sendiri. Ya, dan kalau ente ngelihat nih, ente ngajak-ngajak, bun sini bun, pan sini pan, lihat tuh, itu namanya ente dosa juga tuh, ngajak orang lihat zina, gak boleh. Ente pas lagi berempat ngelihat, itu baru jadi saksi, susah hadirin. Jadi saksi berzina itu nggak bisa. Kalau kurang tidak memenuhi syarat, ente dicambuk ntar. Nuduh orang berbuat zina, nggak boleh lihat sembarangan. Ya, hati-hati tuh. Lisan kita jaga-jaga. Ya, harus dengan mata sendiri, nggak bisa dengan rekaman. Kalau sekarang pakai rekaman CCTV segala macam, kan itu bisa direkayasa, bisa dibikin. Apalagi sekarang udah teknologi AI. Antum mau gaya apa aja bisa. Ya, antum naik harimau pakai AI bisa. Pen gua naik harimau pen. Di mana Ustaz? AI pen, misalnya gitu. Gampang sekarang hadirin. Ya, makan sama Prabowo, makan berdua bisa. Ya, apa aja bisa. Ya, pelukan sama Luna Maya, padahal nggak pernah ketemu juga. Ini AI. Ya, sekarang teknologi keren banget ya itu ya. Kita foto keluarga lagi di mana, di Swiss, padahal nggak pernah ke Swiss. Belakangnya doang kita di Swiss. Bahkan videonya tuh kita lagi main ski bisa hadirin. Kalau kita nggak pinter-pinter dibohongin sama teknologi, ya. Bohongi ya, hati-hati tuh, ya. Hati-hati. Jadi ini masuk 7 dosa besar yang wajib kita hindari, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير." Ini Allah ingin terangkan. Tadi kan Allah bilang kalau ketemu orang kafir dalam peperangan jangan mundur. Ya. Kata Allah, "Wa may yuwallihim," barang siapa yang mundur, berpaling dari mereka yauma idzin, di hari itu, ai yaumul liqaihim, hari ketemu orang-orang kafir dalam peperangan, berpaling kemana? Duburahu, ke arah belakangnya. Nah, ini hati-hati nih. Jadi nggak boleh kita berpaling, berbelok, mundur arah ke belakang. Kecuali ini ada pengecualian. Jadi boleh kita kabur dari peperangan kecuali ada ketentuan. Ada hal-hal yang tertentu. Misalnya illa mutaharrifan liqitalin. Ya. Kecuali berbelok itu mutaharrifan liqitalin, berbelok untuk ya siasat berperang. Ente pura-pura mundur, begitu musuh masuk ke wilayah kita serang balik, itu nggak apa-apa, itu pura-pura doang namanya.
trik namanya itu, trik perang, taktik berperang. Jadi pura-pura mundur dulu, ya kan? Wah, kalau mundur kan musuh maju nih, dia nggak tahu kita udah nyiapin jebakan. Ya, mundur tuh musuh, mundur, maju. Nah, begitu maju kita siapin jebakan. Kita tutup jalan belakang, ya, kita serang sih, bakar. Kan kadang kalau film-film perang gitu, ya. Begitu musuh datang ke tengah lembah, lemparin minyak atau udah disiapin sebelumnya, dibakar. Jadi mereka terkepung, dari atas dipanah-panahin. Nah, itu namanya boleh mundur untuk ngatur siasat untuk perang. Boleh. Illa mutaharrifan liqitalin bi an yurihim al-farra makidatan, ya, memperlihatkan kepada musuh kita seakan-akan berlari tapi itu tipu daya. Wa huwa yuridul karra, padahal mereka ingin balik menyerang lagi. Itu boleh. Ya, mundur dengan niat seperti ini boleh. Maka ada kalimat illa, kecuali. Mundur kalau untuk berbalik untuk perang lagi itu enggak masalah, ya. Au mutahayyizan ay mundamman, atau ila fiatin, atau hendak menggabungkan diri ila fiatin ke kelompok yang lain minal muslimin. Nah, sekarang kita kalah nih posisi nih, ya. Mundur ngapain? Di belakang kita ada pasukan yang baru datang nih, atau pasukan cadangan, gabung dulu nanti nyerang lagi. Itu boleh. Ya. Karena kalau kita maksain maju habis kita. Ya. Kita datang dengan 100 pasukan. Ya, ternyata kita kalah. Udah mati 50, kalau kita paksain maju habis 100-100-nya. Yang 50 sisanya mundur dulu. Gabung sama pasukan yang baru, ya, yang di belakang nanti maju lagi, itu boleh. Jadi mundurnya itu untuk bergabung dengan kelompok muslimin yang lainnya, ya, supaya bisa menyerang bersama-sama. Nah, ini boleh. Nah, kita lanjutin nih. Wa man yuwallihim yauma idzin. Nah, ini jawabannya nih. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Ya. Sebenarnya jawaban man syaratnya ini, jawabannya ini. Barang siapa yang berpaling hari itu ke arah belakangnya, ya, faqad ba'a, maka sungguh dia telah kembali menuju apa? Bi ghadabin minallah, dengan membawa kemurkaan dari Allah. Ente balik, ya. Balik ke belakang berarti ente sengaja menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat orang yang kembali seperti ini lari dari perang, jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Itu, ya. Jadi jangan sampai tuh, ya, kita alhamdulillah sih enggak ngalamin perang, cuma kalau seandainya perang jangan takut untuk mati. Ya, maka orang-orang misionaris itu pernah bikin buku tuh, ya. Pernah bikin buku tentang Islam. Saya lupa namanya bukunya itu, ya. Dia itu bilang kita ini ngelawan orang Islam itu susah. Kenapa? Karena kita ngelawan orang-orang yang keluar dari rumahnya mencari mati. Bayangin, ya. Orang Islam kalau perang ngarepin apa? Jihad, mati, syahid, ya, ngarepin syahid, hadirin. Kalau syahid, orang kalau mati syahid dalam peperangan lawan orang kafir, semua dosanya besar mau kecil dimaafin sama Allah SWT. Siapa yang gak pengen? Ya, semua dimaafin. Dosa besar siapapun dimaafin sama Allah. Dan Allah izinkan ruhnya itu dimasukkan ke dalam burung yang berwarna hijau lalu terbang mengitari surga. Wah, dan lihat surga. Ya, dapat nikmat dari Allah SWT. Makanya dalam hadis itu diterangkan kalau orang yang mati dalam syahid dalam peperangan, Allah bangkitkan lagi, Allah tanya, hambaku gimana? Ya, hadiah dari saya karena kamu jihad fisabilillah, membela agama saya. Masya Allah, ya, nikmat Engkau sangat banyak ya Allah buat kami. Kami sangat bahagia, sangat senang, sangat bersyukur dan berterima kasih. Kata Allah, kalau ada permintaan satu yang saya kabuli, minta apa? Ya, permintaan orang-orang yang mati syahid, kembalikan kami lagi ke dunia ya Allah. Kami mau ikut perang lagi, mau mati lagi. Masya Allah, ya tuh, saking indahnya mati syahid. Ya, makanya para sahabat itu kalau disuruh perang, benar-benar keluar langsung yang benar-benar iman ini. Ada Julaibibah yang pernah kita ceritakan itu baru nikah, malam pertama istrinya belum dikumpulin, ada panggilan perang, ditinggalin tuh bini. Kalau kita kan agak begitu mah. Ya, ada semua kaum muslimin dia jamaah nur yakin, yang laki-laki usia muda, ya, di bawah 50 semua ikut perang. Kita malam pertama, saya telepon ketua pasukan, "Tar dulu ya, saya mau kumpul dulu nih malam pertama, besok pagi nyusul." Kan bisa pagi bisa nyusul. Kita pikiran gitu, para sahabat kagak, ditinggalin istrinya. Istri yang dia idap-idapkan udah lama pengen punya istri, baru dapat kedapatan cakep lagi. Kalau jelek kita tinggalin, cakep.
Masya Allah. Dan mati dalam perang. Ya. Yang pertama, dia Julaibibah ini baji, ada sahabat Nabi orang miskin, jelek, nggak ganteng gitu ya, udah nggak ganteng, miskin lagi. Jadi nggak ada yang mau sama dia. Setiap mau ngelamar ditolak. Akhirnya ada yang terabi, udah tuh ada anak yang anaknya Pak Nur Alim tuh, bilang ente anak suruh nikah sama anaknya dia. Pak Nur Alim gak ada yang nyuruh Nabi, nggak berani nolak ya kan. Akhirnya juga nikah. Pak Nur Alim orang kaya, anaknya cakep. Ya nikah, udah cakep, orang kaya, dapat tuh, demen banget, seneng banget Julaibibah. Ya, begitu malam pertama di kamar terdengar panggilan jihad, ditinggalin bininya. Maaf dek, abang perang dulu. Gitu bahasa dia tuh. Abang tinggal perang, Nabi manggil. Udah gitu perang nggak balik, mati. Ya, Nabi meluk dia, ditaruh di pangkuan Nabi, nangis Nabi. Begitu Nabi nangis, nggak lama Nabi taruh Julaibibah, Nabi mundur, Nabi tersenyum, bertawa. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, apa yang kau lihat dari Julaibibah? Tadi antum nangis meluk dia, nggak lama antum tinggalin, antum ketawa. Kata Rasulullah, tadi waktu nangis saya sedih mikirin nasib dia. Udah lama mau nikah, baru dapat perempuan, dapat istri, ditinggalin, belum sempat kumpul sama istrinya, ditinggalin buat perang. Ya, terus kenapa antum ketawa? Tadi saya taruh itu ternyata dari langit turun bidadari rebutan manggil dia. Rebutin Julaibibah, makanya saya mundur. Saya biarkan bidadari itu ngelilingin Julaibibah. Allah, insyaallah udah bini dunia cakep, bidadari lagi, enak ya. Gitu tuh, enaknya begitu hidup tuh. Bini cakep masuk surga. Nah itu. Kita udah bini kagak cakep, ngomel mulu. Payah banget dah. Belanja mulu. Ya. Surga belum tentu. Kawin lagi enggak berani ya kan? Sama saja. Nenek kalau mau tuh. Ya, baik. Baik, kemudian kata Allah, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Nanti insyaallah kita lanjutin lagi ayat berikutnya, karena setelah ini kita akan lanjutkan kajian Majlis Ahbabus Shalihin. Yang punya waktu setelah salat Isya, setelah Ba'diyah, jangan pulang, kita ngaji lagi. Kita kajiannya apa? Tasawuf sekarang ya? Tasawuf. Ya. Fikih lagi. Oh iya, fikih ya. Kajian fikih dalam kitab Fathul Qorib. Yang punya waktu silakan hadir sampai nanti ya sekitar 8:30. Yang lapar jangan pulang, disiapin makanan. Tahu menunya apa tuh? Kayaknya fettuccine carbonara kayaknya gitu ya. Atau yang saudara-saudaranya itu kalau nggak sama. Jadi yang mau ngaji dulu, jangan niat pengen makan ya, niat ngaji aja. Pulang insya Allah ada makan. Alhamdulillah gitu ya. Saya kita tutup dengan Fatihah. Mohon Allah SWT mudah-mudahan kajian kita malam hari ini menambah kecintaan kita dengan para nabi, dengan nabi dan para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan tauladan ya, bahwasanya mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bisa kita tiru perbuatan mereka agar kita juga mulia di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu bukannya yang mandir malaikat ya? Lima malaikat.